yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2022, jadi data yang terbaru, Indonesia ini menempati nomor 3 di dunia. Nomor pertama adalah Filipina, kemudian Lesotho. Lesotho ini suatu negara kecil di Afrika Selatan, di mana jumlah penduduknya hanya 2 juta. Jadi kira-kira sebesar Sidoarjo kalau di Jawa Timur ya. Indonesia ini pada tahun 2020 tetap menempati peringkat ketiga dan pada tahun 2021 sama, tetap menempati peringkat ketiga. Kalau kita menempati peringkat dalam hal yang baik sih kita bisa bangga ya, tapi ternyata kita menempati hal dalam ini adalah penyakit TBC. Ini suatu hal yang cukup memprihatinkan bagi kita semua. Sekarang kalau kita melihat peta data TBC di Indonesia pada tahun 2021, ini ternyata sekitar 969.000 penduduk Indonesia dari 270 juta itu diduga menderita kasus TBC. Dan 443.000 diantaranya itu positif menderita TB. Sedangkan 46% diantaranya diterapi dan sisanya itu tidak mendapat terapi. Dari yang diterapi ini, sekitar 8.268 orang itu menderita resistensi, yaitu kebal terhadap obat. Dan 5.000 diantaranya dari 8.000 ini, itu menderita resistensi yang sangat berat, sehingga harus ditambah dengan injeksi. Kalau kita lihat dari peta ini ya, peta yang berwarna, gambaran yang berwarna putih, yaitu daerah Papua, ini jumlah penduduknya adalah yang paling sedikit menderita TB, yaitu antara 2.772 sampai dengan 7.291. Sedangkan daerah yang berwarna coklat, ini adalah yang paling banyak menderita TB, yaitu di atas 31.000. Jadi kalau kita lihat Pulau Jawa, kemudian Sumatera, ini sebagian Sumatera, ini banyak penderita TB-nya. Tetapi kalau menurut saya bisa jadi di daerah Irian ini bukan penderita TB-nya yang sedikit, tetapi karena di daerah Indonesia bagian timur ini jumlah fasilitas kesehatan dan juga jumlah tenaga kesehatannya itu masih sangat minim. Jadi mungkin untuk mendeteksi adanya penyakit TB pada penduduk juga masih sangat terbatas. Jadi bisa saja ini adalah hasil yang tidak sesuai. Dari penderita 443.000 yang terdeteksi TB, 42.000 diantaranya adalah kasus TBC pada anak. Dan 8.000 diantaranya ini positif menderita TB pada orang-orang dengan HIV/AIDS. Dari semua yang menderita TB dan mendapatkan pengobatan, 86% penderitanya itu sukses di terapi, sedangkan sekitar 14% itu gagal terapi. Dan sekitar 15.186 orang itu meninggal karena akibat komplikasi yang cukup berat. Dari penderita TBC anak di Indonesia, itu yang banyak menderita adalah balita di bawah usia 5 tahun, yaitu dari 10.000 penderita, ada 22 diantaranya positif. Sedangkan antara usia 5 sampai dengan 14 tahun itu dari 10.000 anak, itu 12 diantaranya itu positif menderita TBC paru-paru. Ya, jadi ini jumlah yang cukup banyak. Dan dari TBC yang menyerang manusia, 92% diantaranya itu menyerang paru-paru. Sisanya sebesar 8% itu menyerang organ-organ di luar paru-paru. Ini data terakhir tahun 2021. Jadi ini angka yang cukup mengkhawatirkan
dan trennya ini ada kecenderungan untuk meningkat. Sempat turun sedikit pada tahun 2020, tapi ini belum tentu turun karena pada masa itu kan terjadi pandemi ya. Jadi orang-orang juga takut untuk berobat ke rumah sakit, takut tertular COVID. Jadi kemungkinan ini turun bukan karena jumlah penderita paru-parunya TBC paru yang menurun, tetapi karena jumlah kunjungan berobat di rumah sakit ini berkurang. Sedangkan trennya pada tahun 2022 ini cenderung kembali meningkat. Oleh karena tingginya angka TBC paru, di mana Indonesia ini mendapat peringkat 3 terbesar di dunia, maka pemerintah menjalankan program TOS TBC, yaitu sebuah gerakan atau kampanye untuk menemukan penderita TBC, mengobati sampai sembuh, dan ini merupakan salah satu pendekatan untuk menemukan, mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan pasien TBC, serta menghentikan penularan TBC di masyarakat. Targetnya pada tahun 2030, 90% terjadi penurunan insiden TBC dan 95% terjadi penurunan kematian akibat TBC. Jadi kita harus mendukung program pemerintah ini ya teman-teman. Mudah-mudahan harapan kita pada tahun 2030 dengan dicanangkannya program ini kita tidak mendapat peringkat 3 terbesar di dunia, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi lebih turun lagi. Baik, karena ini penyakit yang cukup mematikan dan sangat banyak diderita oleh penduduk Indonesia, kita perlu belajar lebih mendalam tentang penyakit TBC ini. Ini sekarang kita masuk ke kumannya. Kumannya itu namanya cantik, Mycobacterium tuberculosis. Nah, karena namanya seperti ini, maka penyakitnya disebut juga dengan penyakit tuberkulosis. Kuman ini mempunyai keistimewaan, yaitu dinding pelapis bagian luarnya itu sangat tebal dan kuat, yang mengandung protein, namanya asam mikolat. Karena dindingnya tebal dan kuat, maka obat sulit menembus. Demikian pula pengecatan untuk melihat keberadaan bakteri tersebut. Karena sulitnya ditembus, maka untuk pengecatannya terpaksa dilakukan dengan melarutkan dengan alkohol, dengan bahan yang bersifat asam. Barulah dindingnya bisa larut dan zat warna untuk pengecatan tersebut baru bisa masuk ke dalam bakteri tersebut. Sehingga bakteri ini disebut juga dengan bakteri tahan asam. Pada pemeriksaan dengan mikroskop, bakteri TBC ini berwarna merah karena zat warnanya masuk yang berwarna kemerahan. Sedangkan bakteri yang lain itu berwarna biru. Jadi kalau kita periksa di bawah mikroskop, terlihat berwarna kemerahan dengan bentuk seperti batang, ini kemungkinan besar adalah bakteri tuberkulosa. Nah, kalau kita lihat dengan pembesaran mikroskop, gambarannya seperti ini. Bakterinya berbentuk batang dengan dinding yang tebal dan berwarna kemerahan dengan pewarnaan tahan asam. Jadi teman-teman sudah bisa dapat bayangan ya, kalau bakterinya bentuknya seperti ini. Dan bakteri ini sangat suka udara, sangat membutuhkan udara. Jadi oleh karena itu sering hidup di daerah di tubuh kita, organ yang banyak mengandung oksigen dan juga banyak mengandung sel darah merah. Kenapa? Karena sel darah merah itu mempunyai hemoglobin yang mengikat oksigen. Jadi sering terdapat pada tempat-tempat yang banyak mengandung sel darah merah dan oksigen. Oke, kita lanjut lagi ya. Tuberkulosa atau tuberkulosis atau TBC atau TB sama aja. Kalau pada medis sering disingkat dengan TB untuk memudahkan pengucapan. Ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara yang terkontaminasi ludah penderita, di mana bakteri Mycobacterium tersebut bisa tertular melalui bersin,
batuk, berbicara, bernyanyi, maupun pada saat kita berbicara. Tertular melalui droplet. Droplet ini adalah percikan air ludah yang menyebar di udara. Gambarannya seperti ini ya. Jadi bakterinya akan menyebar di udara, kemudian terhirup oleh orang yang satunya lagi sehingga terjadi penularan. Biasanya proses penularan ini terjadi jika terlalu dekat jaraknya dengan penderita atau berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Jadi biasanya sering pada orang-orang yang berinteraksi atau berkomunikasi dalam waktu yang lama di suatu ruangan. Dalam keadaan biasa ini bisa bertahan selama 48 jam, bahkan pernah ditemukan kasus bakteri TBC ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan pada ruangan dengan ventilasi yang buruk. Sedangkan kalau kena matahari bisa mati dalam waktu 30 menit. Ventilasi yang buruk ini contohnya adalah ruangan dengan sirkulasi oksigen yang udara yang kurang, kemudian lembab, dan tidak terkena sinar matahari. Satu kali batuk ini bisa menyebarkan sekitar 3.000 bakteri. Dan kalau satu kali bersin, bisa menyebarkan hingga 1 juta bakteri. Jadi bayangkan ya, kita bersin bisa 1 juta tersebar. Padahal untuk terjadinya infeksi, cukup 1-10 bakteri saja sudah cukup menular. Proses terpaparnya seseorang dengan kuman TBC, kemudian berkembang menjadi penyakit TBC, itu sangat tergantung pada kondisi imunitas seseorang, yaitu kondisi daya tahan tubuh seseorang. Jika kondisi imunitasnya baik, maka tidak akan berkembang menjadi kuman TBC, menjadi penyakit TBC. Tetapi bisa berkembang menjadi penyakit jika imunitas tubuhnya rendah. Ini adalah tahapan-tahapan maksudnya terjadinya infeksi TBC paru. Jadi mula-mula bakteri ini masuk melalui droplet tadi ya. Droplet adalah percikan ludah di udara yang masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam paru-paru, dan kemudian kumannya, bakterinya itu memperbanyak diri. Kalau daya tahan tubuh kita itu kuat, maka tubuh akan membunuh bakteri TBC tersebut sehingga tidak sempat berkembang biak. Tetapi kalau sistem imun kita itu, daya tahan tubuh kita itu seimbang dengan kuman TBC-nya, dengan bakteri TBC, maka kedudukannya seri ya. Tidak ada yang kalah, ini jadi kedudukannya seimbang antara bakteri dengan daya tahan tubuh kita, maka tubuh akan menahan perkembangan bakteri TBC itu dengan membentuk granuloma. Granuloma itu adalah seperti benjolan gitu ya, seperti sekumpulan bakteri yang dimakan oleh sel imun tubuh kita, kemudian dibatasi sehingga tidak bisa berkembang biak. Bakterinya ini kemudian karena tidak berkembang biak, dia dalam kondisi yang kita sebut dengan kondisi dorman atau tertidur, tetapi tidak mati. Jadi hanya tertidur. Pada tahap ini penderita tidak merasakan gejala sakit apapun dan tidak menularkan penyakitnya. 90% kasus TB pada orang dewasa ini merupakan TB laten ini. Jadi 90% itu tidak menular, tetapi dalam kondisi dorman. Lalu, kalau sistem imun tubuh kita tidak kuat untuk melawan serangan bakteri, maka bakteri yang masuk tadi akan memperbanyak diri dan aktif menyerang sel-sel paru-paru. Dan inilah yang menyebabkan gejala penyakit TBC, dan ini juga bisa menularkan penyakit TBC pada orang lain. Ini jumlahnya sekitar 10% pada kasus TB, dan pada orang dewasa ini disebut dengan TB aktif. Jadi teman-teman ada 3
tahap ya. Ini saya jelaskan lagi di sini supaya lebih jelas di gambar ini. Jadi pada saat orang ini batuk, kemudian ada droplet yang masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Kalau imun tubuh kita kuat, maka bakteri TBC ini akan langsung dimatikan. Tetapi kalau daya tahan tubuh kita seimbang dengan TBC-nya, maka ini akan membentuk granuloma atau yang disebut dengan TB laten. Ini sekitar 90% kasus. TB laten ini kalau daya tahan tubuh kita turun, ini bisa berubah menjadi TB aktif, yaitu berkembang biak menjadi TBC yang menyerang ke seluruh paru-paru maupun ke organ lain. Ini kasusnya sekitar 10%. Dan yang 10% ini biasanya menunjukkan gejala TB yang aktif dan juga bisa menularkan penyakitnya. Ini ibaratnya seperti fenomena gunung es ya. Jadi hanya 10% yang menunjukkan gejala yang aktif, di mana penderita tersebut merasakan gejala gejala sakit dan bisa menulari orang lain. Tetapi 90% adalah TB laten, yaitu tidak merasakan gejala sakit dan tidak menulari orang lain. Tetapi jika daya tahan tubuh kita itu suatu saat rendah atau turun, atau tidak ditangani dengan baik, maka TB laten ini bisa suatu saat berkembang menjadi TB yang aktif. Nah, sekarang kita lihat videonya ini biar teman-teman semakin paham. Is caused by a rod-shaped bacterium or a Nah, bacillus ini adalah called bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium An infection is tuberculosa. initiated following Bila ada inhalation of droplet di udara mycobacteria present in aerosol droplets discharged into dan the atmosphere by kemudian a person droplet with an ini active masuk ke dalam infection. tubuh The kita transmission process is very efficient as these melalui droplets can persist in the berbicara, atmosphere for several bersin, hours ataupun and the infectious batuk, dose is very low. Less than 10 maka ini bacilli are akan needed to start the terhirup infection. dan masuk ke dalam Once in the saluran lung, the bacteria pernafasan, meet with the body's berkembang first-line biak di defense, dalam the paru-paru. macrophages. The Jika daya bacteria tahan are tubuh ingested kita by the baik, macrophages, maka ini but akan manage to langsung survive dimakan inside. dan dibunuh, Internalization of the bacilli sehingga triggers an bakteri ini inflammatory tidak response sempat that berkembang brings other biak. defensive cells to the area. Tetapi Together, jika these daya cells tahan form tubuh a kita mass of tissue seimbang called the dengan granuloma, bakterinya, characteristic of the maka ini disease. akan membentuk In its early granuloma, stage, the yaitu granuloma has a core of infected sel-sel macrophages enclosed by daya other tahan cells tubuh of the immune kita ini system. akan As memblokir cellular immunity kuman-kuman yang develops, ada macrophages di loaded with dalam sini ya, bacteria are killed, dimakan tapi resulting in the diblokir. formation of the caseous center Ini of the gambaran granuloma. The bacteria kumannya. become dormant, but may Kuman remain ini tidak alive for bisa decades. menyebar, This dia hanya enclosed infection is tertidur, referred to as tidak latent menimbulkan tuberculosis gejala, and may dan juga persist tidak throughout a person's menyebarkan life without causing penyakit. any Ini yang symptoms. disebut dengan The strength of laten the body's immune response tuberkulosis. determines whether an infection is arrested here or progresses to the next stage. In healthy people, the infection Ya, may be ini stopped biasanya pada orang yang permanently cukup at this sehat, point. The tetapi granulomas tidak terlalu fit. subsequently heal, leaving small calcified lesions. On the other hand, if the Bila immune suatu system is saat daya compromised by tahan tubuh kita immunosuppressive menurun drugs, HIV oleh karena infections, misalnya penggunaan malnutrition, obat-obat yang aging, menekan or daya other tahan factors, tubuh, the bacteria kemudian can be infeksi HIV, reactivated, replicate, kurang escape from the gizi, maupun granuloma, proses and spread penuaan, to other maka parts of the lungs, TBC yang causing tadi active laten, pulmonary granuloma tadi tuberculosis. bisa pecah This dan reactivation menyebar may ke occur seluruh months or even paru-paru, years after the initial infection. sehingga ini maka In akan some menimbulkan cases, gejala the yang lebih bacteria may berat. also spread to other Bahkan organs jika of the masuk ke body pembuluh via the darah lymphatic maupun ke system kelenjar or the getah bloodstream. bening, This bisa widespread form tersebar of ke TB seluruh disease, tubuh called mengikuti aliran disseminated darah. TB or miliary TB, Sehingga ini disebut occurs dengan most commonly miliary in the very TB atau young, the TB very yang old, and tersebar ke those with seluruh tubuh. HIV Bisa infections. mengenai ke Tuberculosis is generally lever, ke treatable with usus, ke otak, antibiotics. maupun ke Several organ yang lain. antibiotics are usually prescribed for many Untuk months terapi due to the slow TB, growth rate of the ini bacteria. membutuhkan It's beberapa very important that the antibiotik patients complete the course of yang treatment bisa to prevent menembus development of dinding drug-resistant selnya yang sangat bacteria tebal and tadi ya. reoccurrence of the disease. Biasanya terdiri dari minimal 4 obat dan diterapi selama 6-9 bulan, juga bisa lebih, tergantung daya tahan tubuhnya. Tergantung daya tahan tubuh si pasien tersebut.
Bagaimana gejalanya? Gejala yang bisa dialami oleh penderita TB aktif antara lain, ini gejala yang paling umum ya, yang paling sering, yaitu batuk yang terus-menerus, bisa berdahak maupun tidak berdahak, biasanya lebih dari 3 minggu. Meriang atau demam, demamnya tidak terlalu tinggi dalam jangka waktu yang panjang, yaitu lebih dari 3 minggu, sesak nafas dan nyeri dada, kemudian berat badan yang menurun dengan drastis, bisa dalam 2 bulan itu bisa turun 10 kilo dalam 2 bulan. Kemudian batuk berdahak yang biasanya berwarna kuning, kehijauan, dan kadang bercampur darah. Bercampur darah ini jika lukanya sudah mengenai pembuluh darah. Kehilangan nafsu makan, kemudian berkeringat di malam hari, meski tanpa melakukan kegiatan, mudah lelah dan merasa lemah, serta dari hasil pemeriksaan penunjang TB paru mengindikasikan infeksi TB paru yang positif. Itu bisa dari pemeriksaan dari ronsennya, dari pemeriksaan dahak, kemudian dari pemeriksaan kulit, maupun pemeriksaan imunologi terhadap bakteri TBC. Ini adalah gambaran TBC paru. Ini seumpama ya, ini terdapat infeksi pada paru-paru di bagian lobus kanan, paru-paru bagian kanan atas. Bila tidak ditangani dengan baik, maka flek ini, kalau orang awam biasanya bilang flek ya, flek ini bisa berkembang menjadi progres yang lebih lanjut, bisa berbentuk lubang atau menyebar menjadi ke seluruh bagian paru-paru. Lubangnya ini bisa semakin lama semakin besar mengenai pembuluh darah maupun kelenjar limfa, sehingga menimbulkan batuk darah dan bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Ini gambarannya seperti ini. Ya. Ini paru-paru yang normal, tapi kalau sudah terkena TBC paru, pada saat fase penyembuhan pun biasanya terjadi jaringan fibrosis yang menyebabkan paru-paru sulit mengembang karena adanya luka akibat bakteri ini. Itulah yang menyebabkan pasien itu sering merasa sesak nafas. Ini adalah gambaran TBC paru-paru di ronsen. Ini penyebarannya, gambaran TBC parunya hanya sedikit, ya, ada pada beberapa tempat tampak ada flek-flek ini. Kemudian yang tengah ini adalah penyebaran TB yang sudah mulai lebih banyak. Gambarannya lebih terlihat jelas di sini. Ini ada granuloma ya, bentukan bulat-bulat karena TBC paru. Dan ini adalah gambaran TB paru yang sudah cukup berat, yang sudah menyebar ke seluruh paru-paru. Gambarannya seperti kabut. Ini gambaran khas pada TBC paru. Bagaimana kita membedakan antara TBC laten dan TBC aktif? Ini ya teman-teman harus paham ya. Kalau pada TBC laten, di dalam tubuh itu ada bakteri TBC-nya, tetapi tidak aktif. Itu yang kita sebut tadi apa? Bakteri dalam kondisi dorman atau tertidur. Dalam kondisi tertidur tersebut, bakterinya tidak menularkan penyakit kepada orang lain dan penderitanya pun tidak merasa sakit, serta tidak ada gejala TBC paru maupun gejala yang lain. Hasil tes TBC parunya tetapi positif dan juga dianjurkan untuk menjalani pengobatan walaupun tanpa gejala karena untuk mencegah agar suatu saat tidak berkembang menjadi TBC yang aktif. TBC yang aktif bagaimana? TBC aktif adalah TBC yang berkebalikan dari TBC laten. Biasanya ada gejala dan bisa menularkan penyakit ke orang lain, merasakan gejala sakit dan juga gejala penyakit TBC seperti batuk, demam, penurunan berat badan yang drastis. Dengan hasil infeksi tesnya, infeksi TBC-nya positif dan
harus mendapat pengobatan yang intensif untuk menerapi penyakitnya agar tidak berkembang semakin parah. Kalau sudah berkembang semakin parah, maka TBC ini bisa menyerang organ-organ yang lain. Contohnya mulai ke seluruh organ yang dilalui darah maupun kelenjar getah bening, aliran limfe, dari mulai kepala, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Bisa mengenai dari yang paling dekat dulu, yaitu selaput pembungkusnya. Maaf, keluar. Maaf, ini terpotong. Halo Ibu Dokter. Ya, sebentar. Ini live. Oke, bisa udah kelihatan Iya, nyambung. sudah. Saya Ada kira Bu aja Dokter ya. diculik sama kuman tuberkulosis. Karena ngomongin mereka kan. Nah, Oke, Bu ini Dokter, silakan kita dilanjutkan. lanjut lagi ya. Nah, ini bisa mengenai penyebarannya, bisa mengenai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mulai dari yang paling dekat dengan paru-paru, yaitu pembungkus paru-paru. Kemudian kelenjar getah bening, terutama di daerah sekitar leher, sekitar ketiak, dan lipat paha. Kemudian organ-organ di dalam perut, mulai dari liver, bisa mengenai usus juga, bisa mengenai ginjal, kulit, sendi-sendi, bahkan tulang belakang, serta bisa mengenai otak dan selaput otaknya. Jadi ini penyakit ini jangan disepelekan ya, karena bisa menyerang ke seluruh organ. Bu Dokter, slide-nya hilang, Bu Dokter. Iya. Oh iya. Sebentar. Iya. Oke, udah kelihatan lagi ya, Ra? Belum, Bu Dokter. Masih minimize dia, belum slideshow. Bentar. Coba di slideshow dulu, Bu Dokter, baru kita pindah ke Zoom. Bentar. Jadi dibuka PowerPoint-nya, di full screen dulu, nanti baru beralih ke Zoom. Bapak Ibu gimana? Belum, Bu Dokter? Belum. Coba diulang, Bu Dokter. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu, di sini sudah banyak sekali ya pertanyaan yang masuk untuk Bu Dokter Ami seputar. Oh ya, sudah Bu Dokter. Sudah? Sudah. Baik. Oke, silakan dilanjutkan Bu Dokter. Nah, seringkali TBC ekstraparu tadi ya, penyebaran di luar paru-paru, seringkali tidak disertai dengan gejala pernafasan, seperti batuk, sesak, sesak nafas. Tetapi yang sering dikeluhkan adalah gejala sistemik, yaitu gejala ke seluruh tubuh. Contohnya penurunan berat badan, berkeringat di malam hari walau tanpa aktivitas, demam subfebris, adanya darah dalam urin, atau kehilangan fungsi ginjal jika mengenai ginjal. Kemudian jika mengenai tulang belakang, bisa terjadi sakit punggung, kekakuan otot, bahkan kerusakan dari tulang belakang, serta nyeri perut atau konstipasi, dan berak darah jika mengenai organ pencerna. Jadi tergantung organnya ya. Kalau mengenai selaput otak dan otak,
itu bisa terjadi sakit kepala, kaku kudu, gangguan gerak, bahkan kehilangan kesadaran, juga kecerdasan. Jadi alangkah sayangnya kalau misalnya anak kita sampai terkena TBC otak ini, maka kecerdasannya bisa menurun. Karena sekali terjadi gangguan pada otak, biasanya kerusakannya adalah permanen. Ini adalah contoh jika TBC tersebut mengenai TBC kelenjar getah bening yang ada di daerah leher. Seringnya timbul benjolan di sekitar telinga. Kalau diambil ke arah depan, ini benjolannya itu berjajar kalau diraba seperti tasbih. Makanya sering disebut dengan ciri khas pada TBC paru, TBC kelenjar ini adalah adanya benjolan-benjolan kelenjar yang seperti tasbih di daerah sekitar leher. Dan ini kalau pecah, ini biasanya menimbulkan bekas sikatrik yang khas juga di daerah leher tersebut. Sebetulnya ini adalah mekanisme tubuh untuk memblokir TBC supaya tidak menyebar ke organ lain. Jadi biasanya pemblokiran pertama adalah di daerah leher. Ini adalah contoh yang mengenai TBC mengenai tulang belakang. Ini adalah granulomanya, benjolan akibat TBC. Kemudian ini gambarannya, ini ya tulang belakang ini harusnya kan lurus. Tetapi karena terjadi kerusakan, maka ini menjadi bengkok. Teman-teman bisa lihat melengkung begini. Ini kalau diperbesar, ini tulang belakang yang harusnya sama ukurannya. Ini karena terjadi kerusakan akibat TBC, jadi TBC itu menggerogoti tulang. Ini tulangnya menjadi keropos, hancur, melengkung, dan jarak antar sendinya ini menjadi lebih kecil. Dan biasanya sekali terjadi kerusakan gini, untuk sembuh ini agak sulit. Biasanya terjadi kerusakan yang permanen. Ini adalah contoh kalau terjadi kerusakan gangguan akibat TB di daerah usus dan juga ginjal. Di daerah usus ini kita lihat, ini gambaran usus yang diperiksa dengan menggunakan radioisotop. Jadi gambarannya terlihat adanya radiasi ini ya, radiasi yang berwarna putih ini merupakan gambaran usus. Tetapi pada beberapa tempat ini radiasinya, aliran radiasinya tersebut tidak bisa lewat karena tertahan oleh adanya benjolan akibat tuberkulosa usus. Ini juga kelihatan adanya sumbatan karena TBC. Makanya pada orang dengan TBC usus seringnya terjadi adalah konstipasi atau kesulitan BAB, bahkan disertai BAB disertai dengan darah. Nah, ini adalah gambaran TBC pada ginjal. Kita bisa melihat ini gambarannya di sini. Ada benjolan di sini. Kalau dilihat ini berwarna putih. Ini adalah gambaran dari TBC pada ginjal, pada organ ginjal, sehingga mempengaruhi fungsinya. Ini yang putih-putih ini ya. Dan kalau diperiksa dengan mikroskop, ginjal tersebut dibiopsi, maka tampak gambaran seperti tadi, bakteri tahan asam yang berwarna kemerahan. Ini menunjukkan positif terkontaminasi oleh bakteri tuberkulosa. Ini adalah gambaran TBC pada selaput otak dan juga pada otaknya. Pada selaput otak ini berwarna keputihan ya, putih seperti kapur. Ini kelihatan. Ini adalah kumpulan kuman-kuman TBC yang merusak selaput otak. Sedangkan kalau dilihat dengan MRI, maka ini ada gambaran putih. Ini juga
gangguan di otak karena TBC yang mengenai otak. Demikian juga yang ini, putih-putih ini ya. Ini kita sebut dengan kalsifikasi di daerah otak. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran seperti itu kalau TBC itu menyerang organ-organ di tubuh kita. Siapa saja yang rentan untuk terkena penyakit TBC? Yaitu orang yang sering berinteraksi dengan penderita TBC seperti anggota keluarga, kemudian teman kerja, teman sekolah, orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan karena kan sempit, lembab, dan kondisi higienisnya kurang, pondok pesantren, asrama, panti jompo, rumah sakit, ataupun tempat penampungan. Ini sering terjadi penularan TBC paru-paru maupun TBC yang lain. Kemudian orang yang usianya di atas 60 tahun, anak kecil, perokok, atau orang dengan kondisi medis yang melemahkan imunitas tubuhnya. Contohnya, para penderita HIV/AIDS itu daya tahan tubuhnya rendah, jadi sangat rentan untuk terkena TBC. Kemudian orang dengan penyalahgunaan obat juga rentan untuk terkena TBC, penyakit autoimun, transplantasi organ, orang-orang dengan gagal ginjal, kemudian dengan gangguan malnutrisi, kurang gizi, penyakit paru-paru kronis, terus pengobatan dengan obat-obat yang bisa menurunkan daya tahan tubuh, misalnya dengan penggunaan kortikosteroid, orang-orang dengan diabetes dan kanker. Orang-orang dengan penderita diabetes ini sangat rawan untuk terjadinya terkena TBC karena kadar gulanya di dalam tubuhnya itu tinggi, sedangkan kuman TBC ini sangat senang berada di daerah darah yang mengandung gula yang tinggi. Jadi biasanya pada orang-orang dengan diabetes dan gejala batuk patut dicurigai untuk menderita TB. Biasanya pemeriksaan ini juga dijadikan satu. Pengobatan untuk penderita TBC ini bersifat individual. Jadi setiap orang berbeda, tidak bisa disamakan. Karena disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing pasien. Ada bila orangnya dengan penderita diabetes, dia akan berbeda penanganannya dengan orang yang dengan malnutrisi ataupun HIV/AIDS. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Biasanya pengobatannya 6 bulan atau bisa lebih tergantung juga dengan kondisinya dan berat ringannya penyakitnya tersebut. Untuk panduannya, pemerintah sudah memberikan panduan pengobatan nasional untuk TBC. Yang paling sulit untuk penderita TBC ini adalah menjaga konsistensinya supaya tetap continue meminum obat yang diberikan tanpa putus. Karena seringnya yang terjadi adalah penderita bosan minum obat. Kadang merasa sudah enak, berat badan sudah naik, gejala berkurang, kemudian putus obat sendiri. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena apa yang ditakutkan kalau pengobatan tidak sampai selesai, yang ditakutkan adalah terjadinya kekebalan atau resistensi terhadap obat. Kalau terjadi resistensi, nah ini pengobatannya akan lebih sulit lagi karena harus memulai dari awal lagi dan dosis obat yang diberikan akan semakin meningkat. Serta kalau terjadi penyebaran atau penularan pada orang lain, maka kuman yang tersebar itu adalah jenis kuman yang sudah resisten terhadap obat. Nah, ini akan semakin sulit lagi dan semakin menimbulkan endemis yang semakin meluas. Oleh karena itu, maka dibutuhkan orang yang membantu untuk mengawasi si penderita TB ini
agar rutin dan teratur meminum obatnya. Ini yang disebut dengan PMO, pengawas minum obat. Biasanya diambil dari petugas kesehatan atau keluarga yang tinggal sehari-hari sehingga bisa mengawasi sampai selesai. Untuk pengobatannya ada 2 tahap, yaitu tahap awal atau tahap intensif. Ini tahap intensif itu 2 bulan pertama. Ini untuk mencegah supaya jangan sampai menular ke orang lain. Sesudah 2 bulan teratasi, oh ya, pada masa 2 bulan ini biasanya kontrolnya 2 minggu sekali ya. Kemudian kalau ini 2 bulan ini sudah teratasi, maka masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap lanjutan, mulai bulan kedua hingga bulan ke-6 atau lebih, tergantung berat ringannya penyakit. Ini kontrolnya kalau sudah tahap lanjutan biasanya 1 bulan sekali. TBC ini merupakan penyakit yang bisa disembuhkan, jadi teman-teman tidak usah khawatir, ini insya Allah pasti sembuh. Dengan syarat harus minum obat secara teratur, disiplin, dan rutin, serta tidak putus dalam mengkonsumsi obat tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pasien, tenaga medis, keluarga pasien, dan juga masyarakat. Masyarakat ini juga termasuk salah satunya apa? Teman-teman reseller waras yang fungsinya adalah membantu penderita dan keluarganya agar taat dalam meminum obat dan membantu mereka supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bagaimana caranya nanti kita lihat di belakang ya. TBC ini bisa dicegah dengan vaksin BCG dan disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Kenapa? Karena bayi ini sangat rentan untuk tertular TBC dari orang dewasa di sekitarnya. Karena daya tahan tubuhnya masih rendah. Oleh karena itu disarankan begitu lahir segera imunisasi atau vaksinasi BCG. Untuk mencegah penularan juga bisa menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dengan memakai masker pada saat berada di tempat yang ramai. Dan pencegahan utamanya adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga pola hidup sehat. Jika sudah terinfeksi TB, selain menjalani pengobatan, maka penderita TB juga harus berusaha mencegah penularan TBC dari orang yang sakit kepada orang yang lain. Jadi kalau batuk atau bersin harus menutup mulut, kemudian tidak meludah sembarangan. Jadi kalau meludah itu pakai tempat yang sudah diberi desinfektan agar kuman TB-nya mati. Juga menghindari tempat yang ramai kalau masih masa aktif. Supaya apa? Supaya tidak menulari orang lain yang berada di tempat ramai tersebut. Ini sebetulnya adalah kesadaran diri sendiri agar tidak menulari orang lain. Sama seperti kita yang selama ini didengungkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID dengan 5M, pada dasarnya pencegahan TB baru juga sama, yaitu pertama menggunakan masker, supaya baik penderita maupun orang yang berada di sekitar penderita tidak tertular. Kemudian menjaga jarak aman. Kira-kira jangan sampai terkena dropletnya, menghindari kerumunan orang banyak, mencuci tangan supaya apa? Kadang-kadang kalau misalnya kita memegang yang kita tidak ketahui memegang droplet, misalnya yang secara tidak sengaja terkena di meja atau di tempat lain, terus kemudian kita mengusap-usap hidung sekitar mulut, kadang terhirup droplet yang sudah kering itu. Nah, itu bisa tertular. Nah, salah satu caranya untuk mencegah penularan adalah kita dengan rajin mencuci tangan, serta mengurangi mobilitas untuk penderita yang sakit. Kalau masih sakit, jangan terlalu sering keluar ruangan, jangan terlalu sering berkumpul dengan orang-orang untuk mencegah penularan terhadap orang lain. Nah, bagaimana tips untuk mempercepat penyembuhan penderita TBC? Yang paling penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh.
Bagaimana caranya? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, cukup konsumsi air putih, dan konsumsi banyak sayuran dan buah. Karena ini banyak mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan jangan lupa konsumsi protein tinggi karena rata-rata orang yang menderita TB ini kekurangan protein. Berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol karena ini bisa menurunkan kemampuan dari sel imun tubuh kita untuk menangkap bakteri TBC. Olahraga ringan secara rutin dan teratur, jangan terlalu berat karena pada orang penderita TB itu kemampuan paru-parunya untuk menyerap oksigen itu agak berkurang. Jadi olahraga yang ringan tetapi tidak terlalu berat. Cukup tidur yang berkualitas untuk mempercepat penyembuhan, manajemen stres yang baik karena stres itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Dan ini juga sangat penting, perbaiki ventilasi tempat tinggal, yaitu perbaiki sirkulasinya udara agar baik, tidak lembab, dan cukup sinar matahari. Kalau perlu setiap hari jendela dibuka, pintu ruangan dibuka supaya udara bisa masuk dan sinar matahari bisa masuk. Konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi TBC yang tepat dan untuk mencari solusi terhadap penyebab penyakitnya. Ini untuk teman-teman yang kebetulan terdeteksi sakit TB, jangan mengobati sendiri ya, karena penyakit ini adalah penyakit yang unik, eksklusif, dan penyembuhannya itu juga membutuhkan terapi individual yang cukup lama. Jadi dokter akan memilihkan terapi yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Jadi tidak bisa kita menerapi sendiri seperti kalau kita minum obat flu. Ini terapi TB ini termasuk terapi yang khusus. Dan juga harus dicari solusi terhadap penyakit penyertanya. Contohnya pada yang diabetes dengan TB, tentu diabetesnya juga harus diterapi. Orang dengan HIV/AIDS atau dengan autoimun, tentu penyakit autoimun dan HIV/AIDS-nya juga harus diterapi. Orang dengan malnutrisi, tentu malnutrisinya juga harus diatasi. Demikian juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Dan yang saya paling suka, paling favorit adalah minum Samples dan balur Faras Classic Natural Oil setiap hari untuk mempercepat penyembuhan bagi penderita TBC paru. Pada beberapa pasien, hampir semua pasien yang saya tangani, dengan minum Samples dan balur Faras Classic Natural Oil, ini daya tahan tubuhnya itu cepat sekali meningkat. Kemudian keluhan-keluhannya itu pun juga minimum dibanding yang tanpa dibalur dengan Faras Classic Natural Oil dan minum Samples. Dan efek samping obat itu juga jauh lebih minimal dibanding tanpa terapi. Tanpa mengkonsumsi Samples dan Faras Classic itu sangat jauh perbedaannya. Jadi teman-teman bisa membantu para penderita TB untuk rajin mengkonsumsi Samples dan balur minyak Faras untuk mempercepat kesembuhannya. Apa sih keistimewaan dari santan ini? Dari Samples ini? Yang pertama adalah memiliki 4 kandungan herbal multikhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang saya sebutkan tadi, penyebab utama terjadinya penyakit TBC adalah daya tahan tubuh yang kurang. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka kuman TBC itu tidak akan menjadi penyakit walaupun masuk di tubuh kita karena akan langsung dibunuh oleh sistem imun tubuh kita. Oleh karena itu kita sangat perlu menjaga daya tahan tubuh kita dengan booster. Boosternya adalah salah satunya adalah Samples yang terdiri dari 4 tanaman, yaitu kulit manggis, buah amla, meniran, plus daun murbe. Ini saya sering kali mengulang-ulang tentang ini karena ini memang sangat penting. Ibaratnya ini adalah pasukan tambahan untuk membantu sistem imun di tubuh kita agar bekerja dengan lebih maksimal. Dan ini yang penting adalah
sudah mendapat izin edar POM dan sertifikat halal. Jadi teman-teman tidak usah khawatir karena ini sudah sangat terjamin mutunya. Apa aja sih kok bisa sampai seperti itu? Khasiat dari Sunplus karena memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Banyak literatur yang menceritakan, menguraikan tentang khasiat atau kandungan dari tanaman-tanaman, 4 tanaman herbal yang utama tadi. Contohnya adalah santon. Ini banyak sekali ya. Di kulit manggis itu terdapat 40 jenis santon dari 200 santon yang ada di alam. Jadi bayangkan, dari 200 santon yang ada di alam, 40 jenis diantaranya ada di kulit manggis. Dan ini sangat bagus sebagai antioksidan yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini teman-teman bisa baca kandungannya apa saja. Lalu juga kandungan buah amla. Kandungan buah amla ini sangat banyak dari mulai alkaloid, kemudian asam amino, dan macam-macam yang lain, sehingga disebut juga sebagai buahnya para dewa, karena kandungannya yang luar biasa. Demikian pula dengan daun murbe, yang juga mempunyai kandungan yang sangat luar biasa, bermacam-macam senyawa yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah daun meniran sebagai salah satu tanaman untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini kandungannya sangat banyak, teman-teman bisa baca. Khusus untuk daun meniran saya akan ulas lebih dalam lagi, karena ini mempunyai keistimewaan yang khusus untuk penderita TBC paru. Daun meniran ini nama latinnya adalah Phyllanthus niruri dan biasa digunakan untuk pengobatan di Nusantara maupun di berbagai belahan dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Uji klinisnya sudah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri diantaranya di Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Terutama pada masa COVID kemarin ya. Semua pasien yang diberi meniran tersebut dan juga tenaga medis menunjukkan penyembuhan yang jauh lebih cepat dibanding yang tidak diberi daun meniran ini. Hasil uji cobanya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah beliau, Dr. Suprapto Maat, MS Apoteker. Dari penelitian ini, beliau mendapatkan hadiah sebagai peneliti terbaik, dan hasil penelitiannya ini kemudian dipatenkan. Mungkin teman-teman tahu salah satu patennya yang dari meniran, pernah dengar Stimuno ya? Nah, Stimuno ini adalah hasil dari penelitian beliau, di mana penelitian beliau ini menunjukkan hasil yang sangat baik untuk mengobati penyakit-penyakit yang berlangsung akut maupun kronis, seperti hepatitis B kronis, TBC paru, dan kemudian penyakit-penyakit yang lain. Fungsinya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga bisa lebih baik untuk menahan serangan terhadap virus, bakteri, dan mikroba. Terutama sini yang saya beri tanda merah ini adalah TBC paru. Jadi meniran ini dari penelitian beliau tersebut menunjukkan hasil yang sangat signifikan, sangat baik terhadap TBC paru. Teman-teman bisa baca di jurnal yang beliau publikasikan secara internasional. Dan meniran juga mempunyai efek antioksidan, antiinflamasi, hepatoprotektif, dan detoksifikasi. Sebagaimana kita ketahui, obat TB itu juga mempunyai efek samping, di mana hasil metaboliknya itu kadang-kadang juga menimbulkan gangguan di liver. Oleh karena itu dibutuhkan zat untuk membantu proses supaya liver kita itu menjadi tidak sakit, dan proses pembuangan zat-zat racun akibat metabolisme obat tersebut bisa menjadi lebih cepat, dan ini terdapat di daun meniran.
Jadi kandungan di samples itu juga sangat luar biasa ya. Tidak hanya daun meniran saja, tetapi ada lagi 3 yang lain yang saya sebutkan tadi. Jadi bayangkan, satu saja sudah mempunyai efek yang luar biasa, daun meniran ini mempunyai efek yang luar biasa, apalagi jika ditambah dengan 3 tanaman herbal yang lain yang terdapat pada samples. Jadi jika bisa disimpulkan, di 4 herbal utama di samples ini mempunyai efek sebagai berikut, yaitu sebagai super antioksidan yang menangkal radikal bebas, sebagai anti peradangan, yaitu mencegah proses infeksinya supaya menjadi lebih cepat teratasi, juga mengurangi nyeri, karena TBC paru itu jika menyerang tulang belakang itu menimbulkan nyeri. Meningkatkan imunitas tubuh supaya daya tahan tubuhnya menjadi semakin meningkat untuk melawan bakteri TBC yang ada di tubuh penderita. Detoksifikasi tubuh terhadap efek samping obat, memperbaiki kualitas tidurnya supaya lebih baik dan penyembuhan menjadi lebih sempurna, memperbaiki organ-organ tubuh yang tadi rusak karena kuman-kuman TBC. Dengan kita minum samples ini proses restorasinya akan berjalan lebih baik dan membantu menjaga kesehatan tulang, karena salah satu komplikasinya adalah kerusakan pada tulang belakang maupun pada sendi-sendi yang lain. Cara minumnya gampang sekali karena sekarang sudah dibuat secara modern. Cukup 3 kali sehari 1 kapsul. Kalau teman-teman ataupun konsumen teman-teman ini mengkonsumsi obat TB, berarti beri jarak kira-kira 1 atau 2 jam sesudah mengkonsumsi obat TB-nya. Ini untuk memaksimalkan kerjanya supaya hasilnya lebih maksimal. Dan diminum rutin setiap hari sesudah makan. Nah, sama seperti obat TB. Obat TB itu tidak boleh berhenti 1 hari pun. Karena kalau berhenti 1 hari, maka pengobatannya akan diulangi lagi sama dari awal. Jadi itulah kesulitan dari terapi TB karena harus disiplin meminum obat setiap hari. Nah, itulah fungsinya pengawas minum obat untuk membantu penderita agar rutin tidak terlewatkan 1 hari pun untuk meminum obat. Ini untuk mencegah kekebalan terhadap kuman TBC. Dan ini juga yang sangat membantu untuk teman-teman yang menderita TB agar lebih cepat sembuh, yaitu dengan dibalurkan minyak faras klasik natural oil. Pengalaman saya di lapangan, teman-teman yang menderita TB dan diolesi minyak faras ini, kesembuhannya juga lebih cepat. Berat badannya meningkat lebih cepat, sembuhnya juga lebih cepat, jadi semuanya membaik. Ini karena minyak faras klasik ini mempunyai 108 jenis tanaman berkhasiat obat untuk membantu penyembuhan penyakit dan masuknya melalui sistem transdermal. Jadi sangat mudah, sangat cepat masuk melalui kulit menuju ke organ-organ. Seperti yang disebutkan tadi, bakteri-bakteri TBC pun masuk melalui pembuluh darah menuju ke organ. Ini ibaratnya adalah penangkalnya dengan melalui kulit untuk menuju ke organ-organ tersebut. Yang ketiga juga dengan kita membalurkan faras klasik ini akan merangsang keluarnya hormon-hormon untuk mempercepat kesembuhan. Kesembuhan dari penyakit apapun, termasuk penyakit TB paru maupun TB ekstra paru, serta mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh, dan mengandung aromaterapi yang mempunyai efek menenangkan dan relaksasi, sehingga penderita menjadi
tidurnya menjadi lebih nyenyak, lebih berkualitas, sehingga proses penyembuhan juga akan berlangsung lebih optimal. Bagaimana cara membalurkannya ini? Saya rasa teman-teman juga sudah hafal mungkin ya di luar kepala, tapi akan saya jelaskan ulang untuk teman-teman yang baru bergabung. Bagaimana cara kita memakai Faras Classic Natural Oil? Yang pertama adalah balur dan pijat lembut pada telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Ini bisa 2 atau 3 kali sehari. Kemudian sepanjang tulang belakang, dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, 3 kali sehari. Ya. Nah, pada daerah yang bermasalah, ini bisa dibalurkan setiap jam. Jadi kalau misalnya yang terkena TB itu adalah daerah di kelenjar, di daerah leher, bisa dibalurkan lebih sering pada daerah yang kena kelenjar, TB kelenjar. Atau jika misalnya yang terkena TB itu adalah daerah tulang belakang, maka selain paru-paru, daerah yang dibalur adalah daerah tulang belakang. Demikian pula jika mengenai ginjal maupun organ yang lain. Dan yang penting, jangan lupa minum air hangat 1 atau 2 gelas. 2 gelas sebelum dan setelah balur. Berjemur sinar matahari pagi 15 menit. Jangan lupa ini sangat penting untuk penderita TB. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena sinar matahari ini merangsang kulit untuk membentuk vitamin D, di mana vitamin D ini bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, kuman TBC pun akan mati dalam waktu 30 menit jika terkena sinar matahari. Jadi sangat penting untuk berjemur pada teman-teman, pada penderita TBC untuk mematikan kuman-kuman yang ada di tubuhnya. Kemudian balur dan rutin dan teratur setiap hari. Pertama, tuangkan minyak faras di wadah agar dalam pemakaiannya lebih nyaman. Sebelum menggunakan minyak faras, ada baiknya dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian, mulai balurkan di sepanjang tulang punggung sampai tulang ekor. Telapak kaki, dan sela-sela jari kaki. Anda bisa balurkan juga di area yang sakit ya. Lakukan terapi ini minimal 3 kali sehari dan untuk penanganan maksimal lakukan terapi setiap 1 jam sekali. Oh ya, usahakan untuk minum segelas air hangat sebelum dan sesudah membalurkan minyak faras ya. Dan jangan lupa tetap berdoa ya. Baik, sebagai penutup dari saya, jaga kesehatan diri Anda dan orang yang Anda cintai, karena tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti apa-apa. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi pada Ara. Iya, itu tadi Bapak Ibu ya, pemaparan materi dari Bu Dokter sangat detail sekali dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dijelaskan, dari A sampai Z itu dijelaskan. Keren sekali Bu Dokter. Seperti biasa, memang selalu keren juga. Oke Bu Dokter, mungkin kalau tadi kita sudah bahas
mengenai tuberkulosisnya, baik itu dari gejala, risiko, kemudian seperti apa teknis penularan dan segala macam. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat Bu Dokter. Dan ini lumayan kompleks semua. Satu orang bertanya itu panjang sekali. Tapi kebanyakan dari semua pertanyaan ini sih lebih mengarah ke satu sih yang paling banyak ditanyakan mungkin. Yang pertama, kalau misalnya seseorang menderita diabetes, seseorang menderita tuberkulosis Bu Dokter, kemudian dinyatakan sembuh. Nah, apakah di dalam tubuhnya itu masih ada kemungkinan bakteri tuberkulosisnya itu? Dan kalau misalnya masih ada, apakah ada kemungkinan untuk kambuh kembali seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi penyakit TBC ini adalah penyakit infeksi, artinya penyakit yang bisa berulang lagi. Cirinya penyakit TBC ini, walaupun dulu pernah menderita TBC, kemudian sembuh, tetapi jika daya tahan tubuh tidak baik, maka bisa tertular lagi. Karena ini adalah penyakit yang sangat tergantung kepada daya tahan tubuh. Ini berbeda dengan penularan penyakit karena virus, misalnya virus tertentu ya, tidak semua virus, misalnya pada virus penyebab penyakit cacar air, kalau kita sudah tertular satu kali, biasanya tidak akan tertular lagi. Tetapi berbeda dengan penyakit TBC, walaupun sudah sembuh, tetapi kalau kita tidak menjaga kondisi tubuh kita, maka bisa tertular lagi. Apalagi jika pengobatannya tidak tuntas. Artinya apa? Artinya di dalam tubuh kita pun sebetulnya kuman itu tidak mati, tetapi dorman dan suatu saat bisa berkembang lagi. Itulah makanya kita sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita sehari-hari agar tetap optimal. Karena kadang daya tahan tubuh itu kan naik turun ya. Kadang kita lagi enak, daya tahan tubuh kita bagus, kadang kita lagi nggak fit, terlalu capek, daya tahan tubuh kita itu bisa turun. Salah satunya adalah dengan rutin membalur minyak faras dan minum samples secara rutin. Itu salah satunya, kiatnya adalah seperti itu. Selain tentu menjaga pola hidup yang sehat. Cukup jelas, Sarah? Iya, jelas sekali Bu Dokter. Kemudian ada nih satu pertanyaan lagi yang lumayan banyak ditanyakan juga. Misalnya ada kasus seorang ibu sedang mengandung Bu Dokter atau sedang hamil. Kemudian beliau ini diponis menderita tuberkulosis. Nah, apakah ini bisa menular ke si bayi atau si calon bayi? Kemudian kalau misalnya bisa, itu seperti apa penanganannya Bu Dokter? Ya, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada ibu hamil, kalau bayinya masih di dalam kandungan, maka tidak akan menularkan kepada bayinya. Karena ada yang namanya placenta barrier. Artinya plasenta itu melindungi bayi dari kuman-kuman yang bisa masuk menyebabkan penyakit pada bayi tersebut. Contohnya adalah penyakit TBC. Nah, tubuh mempunyai perlindungan plasenta ini sehingga bayi tidak tertular. Makanya pada ibu hamil kalau menderita TBC itu tidak apa-apa untuk diterapi TBC sampai tuntas supaya nanti pada saat lahir di mana perlindungan barrier plasenta ini sudah tidak ada lagi, maka ibu ini tidak akan menulari bayinya karena sudah diterapi sampai dengan sembuh. Justru kalau tidak diterapi, ini yang justru membahayakan karena bisa menularkan kepada bayi misalnya pada saat menyusui karena terjadi kontak langsung, di mana kemungkinan terjadinya droplet dari ibu pada bayi itu besar. Itu Araya. Baik Bu Dokter, mungkin saya sambung sedikit. Tadi kan Bu Dokter mengatakan ketika si bayi memang sudah lahir, kemudian ada kemungkinan terkena droplet dan segala macam. Itu untuk proses penyembuhannya sendiri seperti apa Bu Dokter? Mengingat kan ini masih bayi, seperti itu. Apakah sama seperti ketika orang memang sudah positif menderita TBC untuk jangka waktu penyembuhannya Bu Dokter? Ya, untuk mencegah supaya bayi ini tidak sampai terkena TBC,
maka diimunisasi dengan imunisasi BCG. Ya, ini untuk salah satunya fungsinya adalah untuk mencegah. Tetapi kalau misalnya sampai terkena, tentu pengobatannya akan lebih hati-hati karena pengobatan pada bayi itu dosisnya juga disesuaikan dengan kondisi si anak tersebut. Ini sudah masuk ke ranahnya dokter spesialis. Tuh. Nah, oleh karena itu supaya jangan sampai menulari si bayi pada saat ibunya misalnya menderita sakit, maka ibu harus diterapi dengan tuntas pada saat hamil sebelum bayi itu lahir. Atau kalaupun misalnya terpaksa terkenanya, misalnya si ibunya terkenanya pada saat bayi itu udah hamil, tentu ibunya harus lebih preventif. Mungkin pada saat awal belum pengobatan, dijauhkan dulu dari bayinya, pemberian ASInya bisa dengan dipompa, kemudian mendapat terapi, sesudah bebas dari masa aktif, baru bisa dikumpulkan lagi dengan bayinya. Itu salah satu pencegahannya supaya tidak menulari si bayinya. Itu termasuk memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga daya tahan tubuhnya. Memang untuk TB ini, kasusnya itu agak rumit ya. Kita butuh telaten karena ini penularannya sangat cepat dan juga sangat tergantung daya tahan tubuh dan sulit dideteksi karena kadang tanpa gejala. Itu. Oke, Bu Dokter. Jadi tadi juga Bu Dokter sempat beberapa kali mention ya cara pencegahan atau mengatasi TBC ini sendiri itu kalau dari faktor luar itu kan seperti menjaga sanitasi kita, kemudian higienis gitu. Nah, tadi juga Bu Dokter, kalau dari faktor dari dalam kan itu bisa vaksin Bu Dokter ya, ada vaksin BCG. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkan atau sudah pernah melakukan vaksin BCG, itu ada kemungkinan tidak untuk terinfeksi TBC kembali Bu Dokter, atau terkena penyakit TBC seperti itu? Ya, jadi vaksin itu bisa mengurangi tertular penyakit TBC, tetapi tidak mencegah sampai 100%. Jadi masih tetap ada kemungkinan untuk tertular. Kalaupun tertular, itu tidak sampai menjadi TBC yang berat, karena sudah ada pencegahannya dengan imunisasi tersebut. Itu dibanding orang yang tidak pernah imunisasi. Itu arah. Oke Bu Dokter. Nah ini ada juga yang bertanya dan ini sedikit lebih menjurus ya Bu Dokter. Ini ada yang bertanya, apakah kuman TB yang tidur, mungkin yang dimaksud TB laten Bu Dokter ya, dapat menular lewat seksual seperti itu. Dan kemungkinan nih ibunya, Ibu Nita ini kompleks sekali sih. Kemudian dia bertanya, kenapa minum obat TB mempunyai efek pada warna urin itu menjadi kuning? Apakah kuman TB dapat menyerang ke otak meningitis? Nah mungkin ini sudah terjawab tadi ya Bu Dokter ya, terkait dengan infeksi yang pada selaput otak. Nah ini yang, apakah kuman TB dapat tertular lewat seksual Bu Dokter? Ya. Penyakit kuman TBC tidak ditularkan melalui kontak seksual. Karena ini bukan penyakit penular seksual, tetapi ditularkan lewat udara yang mengandung kuman TBC, yaitu melalui droplet. Baik itu dari batuk, dari bersin, dari berbicara, bernyanyi, yang terkena, yang terhirup bila ada kontak dalam waktu yang cukup lama dan dekat. Ini bisa terjadi pada pasangan suami istri, bukan pada saat hubungan seksual ya, bukan melalui hubungan seksual, tetapi bisa terkontaminasi pada saat berbicara, bercakap-cakap, di mana salah satu positif menderita penyakit TBC aktif. Itu. Jadi penularannya tetap lewat udara, bukan lewat hubungan seksual. Itu arah. Baik Bu Dokter. Nah ini ada pertanyaan bagus lagi, menarik dari banyak banget ya pertanyaannya ya. Ibu Asmawati Bu Dokter. Dia bertanya, mengapa pemberian dosis obat
OAT itu obat anti TBC, Bu Dokter ya? Mohon maaf jika saya salah ya, mohon dikoreksi. Nah, mengapa dosis pemberian obat anti TBC disesuaikan dengan berat badan dan berbeda pada setiap pasiennya? Nah, tadi Bu Dokter sempat singgung kan, pas pada pemberian pada anak dan kondisi si bayi seperti itu. Mungkin kalau pada orang yang memang sudah terkena TBC aktif, itu kenapa harus disesuaikan dengan berat badan yang bersangkutan, Bu Dokter? Ya. Ini pengobatan TB ini sebetulnya semua pengobatan itu sama, semuanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Tetapi untuk TB ini lebih spesifik lagi karena biasanya yang terkena TB ini adalah orang-orang dengan daya tahan tubuh yang rendah dan biasanya kondisi secara umum itu juga kurang baik. Nah, pada orang yang dengan kondisi yang kurang baik ini tentu kita harus lebih hati-hati. Jadi pemberiannya pun disesuaikan dengan pertama, kondisi secara umum. Terus yang kedua, tingkat beratnya penyakit. Yang ketiga, ada tidaknya penyakit penyerta dan berat badan penderita itu juga sangat mempengaruhi. Contoh ya, anak-anak berat badannya kan ringan. Tentu akan berbeda dosisnya dibanding dengan yang dewasa. Makanya kenapa itu berat badan juga sangat diperhatikan. Dan komplikasi pada setiap orang itu berbeda-beda juga. Maksudnya keluhan dari minum obat ini berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang misalnya dia ini menderita gastritis, radang lambung. Tentu akan dipilihkan obat yang jangan sampai membuat lambungnya menjadi semakin luka, semakin parah sakitnya. Gitu. Pada beberapa obat memang contohnya rifampicin ya, salah satu obat TBC itu efeknya adalah kencing berwarna merah. Tetapi ini bukan efek buruk, memang obatnya itu berwarna merah. Jadi keluar kalau kita minum di kencing kita itu akan berwarna merah. Jadi kalau ini tidak diberitahu dari awal, kadang pasien itu takut, aduh kok aku jadi kencingnya berdarah ya, padahal itu bukan berdarah, tapi memang warna merah dari obat. Gitu. Kita juga perlu meneliti, mengamati efek obat ini terhadap setiap orang. Kenapa? Makanya perlu pengobatan individual. Contohnya, pada orang-orang yang sensitif dengan livernya, kadang timbul gejala enzim di liver itu meningkat, ditandai dengan SGUT, SGPT-nya meningkat, kadang matanya berwarna kuning ataupun kencingnya berwarna kuning. Pada orang-orang yang sensitif seperti ini, tentu tidak bisa diberikan obat TB yang mempengaruhi kerja liver. Bisa dipilihkan obat yang lain. Makanya kenapa pengobatan setiap orang pada penderita TB ini berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Itulah perlunya untuk berkonsultasi, kemudian tidak mengobati sendiri, dan rutin untuk kontrol setiap 2 minggu untuk memantau perkembangan penyakitnya bagaimana dan memantau untuk mencegah efek samping jika ada timbul keluhan karena minum obat tersebut. Nah, gitu Ara. Jadi itu prinsipnya. Prinsip pengobatan sepertinya semua pengobatan seperti itu. Iya. Baik, Ibu Asmawati mungkin sudah bisa terjawab ya oleh jawaban atau konfirmasi yang sudah diberikan oleh Bu Dokter. Nah, Bu Dokter, tadi kan kita sudah berbicara nih dari segi cara pengobatan, pencegahan, penularan dan lain-lain. Terus tadi di awal pada saat Bu Dokter memberikan data, di sana kan terlihat daerah-daerah mana saja yang di Indonesia menunjukkan banyak atau sedikitnya yang menderita penyakit TBC. Nah, kalau untuk tes untuk kita mengetahui apakah kita amit-amit ya terkena TBC atau tidak, itu bagaimana Bu Dokter? Lewat tes darah kah atau lewat apakah, dan itu apa nama tesnya seperti itu? Dan kalau kita pengen tahu juga, itu kalau kita mau ke pusat kesehatan atau pelayanan kesehatan, kita bilangnya seperti apa gitu? Kita juga nggak perlu terlalu paranoid ya Raya, karena kalau daya tahan tubuh kita bagus, kemungkinan besar kita tidak akan tertular. Tetapi kalau daya tahan tubuh kita rendah, kemudian kita merasa kok sepertinya gejalanya sama dengan
gejala TB yang seperti saya sebutkan tadi, kita bisa segera ke puskesmas ataupun ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan ini bisa meliputi pertama pemeriksaan secara anamnesa, ditanya dulu, antara lain ada nggak riwayat penyakit tertentu, misalnya diabetes. Kemudian ada nggak kontak dengan penderita TB di rumahnya atau di sekitar tempat tinggal. Kemudian sesudah itu, sesudah ditanya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Diperiksa paru-parunya dengan stetoskop, ada nggak bunyi yang mencurigakan ke arah TB paru, pemeriksaan ke daerah, ke organ lainnya juga sesuai dengan keluhan yang diutarakan. Sesudah itu baru pemeriksaan tambahan, antara lain dengan pertama ronsen, kemudian pemeriksaan dahak penderita, walaupun kadang-kadang tidak berdahak ya, tetapi kalau berdahak, itu biasanya yang diperiksa adalah dahak yang pertama kali pada saat datang ke tempat pengobatan tersebut. Kemudian ada 3 biasanya untuk pemeriksaan dahak ini, ada 3 tempat yang harus disediakan. Pertama adalah pada saat datang ke pusat pelayanan kesehatan, pertama kali periksa. Terus yang kedua, besok pagi pada saat bangun tidur, dahak yang pertama kali diludahkan, dikeluarkan, itu juga ditampung, ditutup rapat untuk dibawa ke puskesmas. Dan yang ketiga adalah dahak yang ditampung dalam jangka waktu tertentu, biasanya 8-24 jam. Ini juga dibawa lagi ke puskesmas dalam tempat yang tertutup rapat untuk diperiksa apakah mengandung bakteri tuberkulosa yang tadi kita sebut dengan bakteri tanah asam ya, pemeriksaan tanah asam. Kemudian pemeriksaan dari kulit. Pada anak-anak kan sulit ya kalau kita misalnya suruh dia batuk mengeluarkan dahaknya. Gimana apalagi kalau bayi. Nah, biasanya pemeriksaannya dengan melalui tes kulit, namanya tes mantuk. Kulitnya akan disuntikkan suatu zat yang namanya tuberkulin, yaitu bagian dari kuman TBC-nya yang sudah dilemahkan. Kalau dari hasil penyuntikan itu dalam 2 kali 24 jam menunjukkan hasil positif, kemungkinan besar dia menderita TBC paru ataupun TBC yang lain. Yang ketiga adalah pemeriksaan dari imunologi, yaitu imunitas tubuh, antibodi tubuh terhadap TBC. Kalau positif, biasanya juga kemungkinan besar dia menderita TBC paru ataupun TBC yang lain walaupun tanpa gejala. Dan pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya MRI, CT scan, ataupun USG, itu pemeriksaan tambahan. Ya, itu arah yang bisa step-stepnya. Jadi untuk menentukan TB itu enggak sembarangan. Kenapa? Karena sekali kita menentukan ini TB, pengobatannya juga harus tuntas. Jadi sekali diagnosa ditegakkan, terapinya juga harus sampai selesai tanpa berhenti. Ini untuk mencegah terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap kuman TBC paru. Ya. Cukup jelas, Bu Dokter. Ya, jelas sekali. Nah, tapi ada nih satu hal yang menarik juga dari penjelasan Bu Dokter. Tadi Bu Dokter sempat menjelaskan kalau misalnya kita terdiagnosa menderita satu penyakit TBC, misalnya TBC paru. Ada tidak kesempatan TBC ini bisa menjala atau berubah menjadi TBC yang lain? Misal contohnya TBC tulang, Bu Dokter. Karena di sini banyak juga yang bertanya mengenai apakah penyakit TBC dapat menjalar ke TBC tulang dan cara pengobatannya apakah sama jenis obat antara diagnosa TB paru dan TB tulang itu sama? Dan ada juga yang bertanya, kalau kita terkena TB tulang, apakah harus sudah dioperasi gitu Bu Dokter? Ya. Jadi tadi sudah saya putarkan filmnya tadi ya, rasanya cukup jelas. Jadi dari TB paru itu kalau daya tahan tubuh kita baik, maka dia akan menjadi TB yang laten. Tapi kalau daya tahan tubuh kita rendah, itu bisa menyebar ke berbagai organ, baik itu tulang, ke otak, ke ginjal, ke kelenjar, maupun ke organ-organ yang lain yang mengikuti aliran darah maupun aliran dari kelenjar limfa. Nah,
Ini apakah perlu dioperasi? Kalau mengenai tulang, tergantung dari tingkat keparahannya. Biasanya tidak memerlukan operasi, tetapi memerlukan terapi yang cukup panjang. Terapinya apakah sama dengan terapi seperti TBC paru? Sama. Terapinya juga sama. Sesudah dipastikan ini positif benar TBC tulang dengan pemeriksaan macam-macam tadi ya, seperti pemeriksaan yang saya sebutkan tadi, sudah positif, maka diterapi sesuai dengan terapi TBC paru, tetapi jangka waktunya biasanya lebih panjang. Karena apa? Karena TBC yang di tulang itu biasanya obat menembus tulang itu agak sulit. Demikian pula menembus kumannya sendiri kan sudah sulit. Pada tulang itu jauh lebih sulit dibandingkan pada paru-paru, sehingga pengobatannya biasanya lebih lama. Apakah memerlukan operasi? Biasanya tidak memerlukan operasi karena ini adalah penyakit infeksi. Jadi yang diterapi adalah menyembuhkan infeksinya tersebut. Kalau infeksinya sudah sembuh, biasanya otomatis gangguan-gangguan yang lain juga akan membaik. Kecuali jika kerusakan ini benar-benar menimbulkan gangguan yang permanen yang menyebabkan tubuhnya sulit untuk beraktivitas, mungkin memerlukan terapi koreksi untuk tulang belakangnya. Nah, ini akan diterapi lebih lanjut sesudah TBC-nya teratasi. Itu Ara ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab juga pertanyaan dari Ibu Nita dan Ibu Melita juga. Dan kebetulan kalau misalnya seperti itu, seperti yang Bu Dokter jelaskan, ketika orang menderita TBC tulang ya misalnya, berarti paru-parunya itu juga sudah termasuk terinfeksi Bu Dokter ya? Bisa dikatakan seperti itu atau tidak? Biasanya itu 90% ya, biasanya juga menderita TBC paru-paru. Jarang yang paru-parunya bersih. Kebanyakan itu kombinasi keduanya, karena penularan pertamanya itu adalah lewat paru-paru, baru menyebar ke organ yang lain. Gitu. Oke. Nah, ini Bu Septianti sepertinya menyimak ya pembahasan kita terkait dengan TB tulang, Ibu. Dia bertanya, untuk seseorang yang menderita TB tulang, apakah sama dengan osteoartritis, di mana di dalam tulangnya terdapat cairan dan diagnosa dokter atas penyakit tersebut disarankan untuk operasi sedot cairan di tulang. Sementara orang tersebut tidak mau dioperasi. Mohon advice dan sarannya Bu Dokter. Terima kasih. Jadi, osteoartritis itu sebetulnya adalah istilah atau kumpulan gejala. Osteo itu artinya tulang, artritis itu sendi. Itu biasanya radang, jadi radang pada tulang maupun sendi. Gejalanya salah satunya adalah bisa ya, tapi tidak selalu, adalah terdapatnya cairan pada tulang maupun sendi tersebut. Juga rasa nyeri, peradangan sekitar, merah, dan lain-lain. Osteoartritis ini bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab. Tidak harus dari TBC tulang. Bisa oleh karena sebab yang lain, misalnya infeksi karena yang lain, atau penyakit autoimun, atau misalnya karena benturan, atau karena iritasi lokal, kekurangan cairan, bisa menyebabkan iritasi radang setempat. Makanya disebut dengan osteoartritis. Jadi osteoartritis itu sebetulnya adalah kumpulan gejala radang pada sendi dan tulang. Jadi tidak menyebutkan spesifik oleh karena suatu sebab. Jika menolak untuk diterapi, tadi disedot ya, biasanya dokter itu akan menganjurkan yang terbaik untuk pasiennya. Jadi kalau dokter menganjurkan sebaiknya disedot dengan pertimbangan, mungkin ini mengganggu geraknya atau bisa makin memperparah penyakitnya, atau kemungkinan untuk sembuh itu lebih kecil jika tidak disedot. Itu biasanya dokter menganjurkan karena berbagai pertimbangan tersebut.
Tetapi pilihan atau keputusan tetap berada di tangan pasien. Jadi apapun yang pasien putuskan, biasanya dokter juga akan menghormati. Jadi kalau misalnya pasiennya menolak untuk disedot, ya nggak apa-apa, karena itu hak dari pasien. Tetapi biasanya dokter akan menganjurkan yang terbaik. Kalau tidak mau, mungkin bisa menanyakan ke dokter apa alternatif yang lain selain disedot. Nah, silakan berkonsultasi kepada dokter yang menyarankan, karena terapinya juga akan disesuaikan dengan penyebabnya. Begitu. Jadi tidak asal-asalan terapi, tetapi sesuai dengan penyebab dari osteoartritis tersebut. Ya, gitu Ara. Cukup jelas. Jelas Ibu. Dan mungkin salah satunya bisa dengan produk Faras Ibu ya. Dengan membalur, Iya, membalur betul. pada daerah yang sakit, dengan minum Iya. Samples, itu makin mempercepat. Teman-teman mungkin sudah banyak ya testimoni tentang hal ini ya. Ya, heeh. Nah, ngomong-ngomong tentang Samples Bu Dokter, kalau misalnya kita yang sudah sembuh dari TB, terus Samples itu bisa dikonsumsi berapa kali sehari untuk daya tahan tubuh? Apakah tetap 3 kali sehari atau ada pengurangan atau ada ekstraknya karena ini mengingatkan apa namanya pasca TB ya? Mungkin ada perlakuan Ya, khususnya Bu Dokter gitu. untuk dosis pasti, ini kan bukan obat ya, Samples itu Ya. suplemen. Mm-mm. Suplemen berupa jamu kapsul untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tidak ada dosis seperti obat karena efek sampingnya sangat minimal dari tumbuh-tumbuhan. Kita minum sesuai dengan kondisi badan kita. Kalau dalam kondisi normal, kita minum 3 kali 1, terus kondisi kita drop, kita bisa menambahin 3 kali 2. Atau jika kondisi kita sangat fit, mungkin kita cukup hanya 1 kapsul sehari. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi sangat fleksibel, tidak ada dosis yang khusus karena ini bukan obat. Oke, berarti terjawab ya. Ini juga Bu Kezia, soalnya ada bertanya juga untuk anak seumur 10 tahun dengan TBC, terapi dengan Faras Klasik dan Samples dosisnya berapa dan apakah juga harus tetap konsumsi obat-obat TB? Ya, mungkin ada yang mau kasih testimoni sambil Ya. kita menjawab pertanyaan lain untuk mengisi waktu, kan masih utuh nih testimoninya, hadiahnya. Ya, Ada yang mau ambil? mungkin mau bercerita dengan didampingi Bu Dokter Ami mungkin Ibu. Ini ada sih tadi, mana ya saya catat, ada Ibu Rini yang mau cerita tentang diabetes, trombofilia, dan autoimun. Mungkin Ibu Rini masih standby di ruang Zoom kita? Oh masih saya cek masih. Mungkin Bu Rini bersedia Ibu untuk menceritakan ceritanya tentang kesembuhannya bersama produk Faras ya tentunya. Ibu Rini ada? Untuk operator mungkin bisa dibantu untuk Ibu Rini Apriani M, kalau tidak salah. Oke, kita sambil tunggu Bu Dokter ya. Ini sebenarnya diskusinya seru sekali Bu Dokter. Kalau saya pribadi ya. Ibu Rini mungkin bisa dibantu untuk meng-unmute mic-nya, dipencet. Itu sudah diundang oleh operator kita. Ada ya Ibu Rini ya? Oh ada. Ibu, mikrofonnya bisa di-on-kan Ibu, dipencet di pojok kiri bawah. Ada logo mikrofon, itu bisa dipencet. Dari unmute jadi mute. Ibu Rini, apakah bersedia? Iya. Oke, halo Bersedia, Ibu. Mbak. Halo. Selamat Terima malam. kasih kesempatannya. Ya, Selamat malam, Mbak Ara. Selamat Apa kabar? malam, Dr. Ami. Apa Baik kabar, sekali. Ibu? Alhamdulillah. Ya, Ibu, silakan Apa ceritakan kabar, Bu Dokter? pengalamannya. Baik, gimana kabarnya Mbak Rini, sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf, mungkin ini sinyalnya agak sedikit kurang baik. Pertama-tama saya ingin testimoni tentang penyakit yang saya alami. Saya menderita terdiagnosa trombofilia atau pengentalan darah di tahun 2006. Pada waktu itu mungkin masih belum banyak orang yang
menderita ini atau mengalami pengentalan darah, khususnya trombofilia. Jadi pada waktu itu mungkin beberapa dokter juga mungkin belum mengarah ke arah situ gitu. Jadi ternyata ada treatment yang mungkin kurang sesuai pada waktu itu. Itu tahun 2006 akhirnya alhamdulillah bisa terdiagnosa melalui serangkaian hasil labs. Lalu selewat sih gejala-gejalanya memang terlihat hanya seperti orang yang kelelahan, terlihat seperti yang kurang vitamin. Akhirnya diberikan treatment berupa multivitamin dan juga beberapa obat-obat lainnya. Nah, ternyata dari situ malah makin tubuh saya malah makin besar, makin gemuk karena mungkin itu bukan obat yang atau treatment yang seharusnya. Tahun 2006 itu akhirnya diberikan beberapa terapi obat untuk pengencer darah, dan juga karena di situ sudah mulai ada trigliseridnya tinggi, terus waktu dulu belum terdiagnosa diabetes, tapi alhamdulillah sudah bisa tertangani. Mungkin masih dokternya juga waktu dulu mungkin masih belum belum mengarah ke arah situ, mungkin karena mungkin masih belum banyak orang yang mengalami hal ini. Lalu tahun 2018 saya mulai ngedrop lagi, itu hampir di pertengahan atau akhir 2018 saya ngedrop. Itu betul-betul sangat parah sampai saya sempat tidak bisa berjalan, lalu di CT scan, karena sakit kepala saya betul-betul sakit, lalu syarafnya juga katanya ada terdiagnosa sel naturopati ya, kalau nggak salah, saya lupa lagi. Lalu setelah itu, ya. tapi di CT scan itu tidak terdapat apa-apa gitu. Jadi terlihat normal, tapi saya nggak bisa berjalan, saya vertigo saya betul-betul kambuhnya hampir setiap saat gitu. Sampai akhirnya ada yang memberikan Faras Klasik. Saya bersyukur sekali untuk sahabat saya yang sangat baik itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak memperkenalkan ke Faras Klasik. Setelah itu, waktu dulu mungkin belum ada Samplus, tapi dari situ sudah mulai terasa sekitar di botol yang kedua. Wah, sepertinya jaringannya Ibu Dokter ya, macet. Ibu Rini, masih bisa mendengar suara kami, Ibu? Halo? Ya, hilang Bu Dokter. Mungkin nanti kita bisa... Saya mana yang bagus ya, saya yang Ya. terputus. Mungkin ada yang lain sambil menunggu? Tadi ada Bu Septianti, itu beliau ada konfirmasi mengidap sinus dan vertigo dan sembuh menggunakan produk Faras. Mungkin Bu Septianti masih ada di ruang Zoom, mungkin bisa bergabung bersama kita untuk menceritakan terkait dengan pengalaman beliau. Bu Septianti bisa untuk operator mungkin bisa dibantu untuk meng-unmute Septianti. Septianti. Ibu Septianti mungkin bisa dibantu untuk, oh ya, sudah di-unmute. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Septianti. Ini Bu Septianti ini tadi termasuk yang paling awal hadir ya. Saya perhatikan. Paling rajin ini. Ya, silakan Ibu. Ketemu di Surabaya, Dokter. Di PTT ya. Alhamdulillah Bu Dokter, untuk terapi
Faras Classic Oil itu baru saya diperkenalkan sama sahabat saya Bu Retno Indrawati. Pada waktu itu ada di Kota Madiun, ada seminar Faras di Kota Madiun itu sekitar bulan Oktober akhir. Terus saya waktu itu ikut dan alhamdulillah sih diperkenalkan Faras, terus saya terapi pakai itu dan alhamdulillah kemarin memang sebelumnya saya sudah berarti terus sambung lagi di bulan September pas tanggal lahir saya juga. Saya kok ya rumah saya dikasih ujian untuk kambuh lagi sakitnya. Terus saya kenal dengan Bu Retno itu diajak untuk ikut seminar dan di situ saya mendapatkan produknya. Saya pakai balut-balut di sekitar hidung saya, terus di belakang telinga saya, terus di tulang belakang itu, terus di saraf ini kaki juga saya terapi rutin setiap habis mandi sama mau tidur. Terus kemarin alhamdulillah sih pada saat saya juga sempat juga saya kena vertigo, terus saya teratur itu terus aja alhamdulillah sih kemarin kok hasilnya di otak itu di fototorak otak alhamdulillah hasilnya negatif dan itu tidak ada cembungan di sinusnya katanya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali diperkenalkan Faras Classic Oil dan ini kemarin pulang dari Surabaya kemarin alhamdulillah mendapatkan proses sampel juga, alhamdulillah sudah mulai dikonsumsi ya Bu ya. Mudah-mudahan Ya. semakin cepat sehat, tidak kumat lagi sinusitisnya. Terima Ibu kasih. Ya, mohon maaf Bu Dokter. Bu Septi, kalau saya boleh tahu, itu untuk jangka waktu proses penyembuhannya itu berapa lama Bu Septi Ibu melakukan terapi? Dari bulan Oktober akhir saya diperkenalkan Faras. Dan Oktober, terus November, Desember itu saya pakai rutin terus, saya pakai asus manduk itu terus saya terus aja, saya nggak istilahnya nggak putus asa lah. Mudah-mudahan kalau saya sih menurut kami di Muslim ya saya bilang gini, mudah-mudahan dengan Faras Classic Oil ini menjadi wasilahnya untuk kesembuhan kesehatan saya dan alhamdulillah saya pakai rutin itu aja ya Allah, masya Allah saya bersyukur karena diperkenalkan sama Bu Retno itu saya sudah sehat, semakin sehat untuk nggak pernah kambuh lagi di saya alhamdulillah nggak kambuh. Kemarin saya di fototoraks itu hasilnya negatif, alhamdulillah saya bersyukur sekali, senang banget itu sudah dan vertigo saya juga mengikuti hilang alhamdulillah. Itu aja Mbak Ara. Baik, Ibu, terima kasih atas ceritanya Bu Septi, menarik sekali di awalnya karena coba-coba ya ikut seminar kesehatan, akhirnya malah bisa terbantu, penyakitnya diangkat ya oleh Tuhan melalui minyak Faras. Nah, Bu Dokter, Coba mohon mungkin Mbak Rini Mbak bisa Rini, masuk mau lagi. dilanjutkan lagi? Bisa Mbak masuk Rini? lagi atau enggak? Tadi saya cek sudah masuk sih Bu Dokter. Oh ya, sudah masuk. Mbak Rini mungkin bisa dibantu untuk unmute mikrofonnya. Kita lanjutkan pembicaraan tadi yang terputus Ibu ya. Halo. Ya, halo Bu Rini. Iya, mohon maaf. Ya, sinyal di sini memang kurang baik. Terima kasih banyak kesempatannya. Iya. Iya. Tadi mungkin alhamdulillah ini setelah diperkenalkan dengan Faras. Waktu awal-awal memang saya kurang begitu rutin memakai Faras, tapi meskipun begitu, alhamdulillah sudah sangat terasa. Saya makin mudah untuk beristirahat, terus rasa sakit di badan saya juga makin membaik, jarang vertigo lagi, dan bertahap memang sampai sekarang alhamdulillah gula darah saya makin normal, gejala autoimun saya juga makin baik, dan saya bisa menjalani kehidupan saya dengan lebih normal lagi. Begitu Mbak Ara, alhamdulillah, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Mbak Rini.
testimoni yang luar biasa ya. Jadi menarik penyakit sekali. autoimun sembuh, terbantu dengan Paras Klasik dan Iya. minum. Dan yang terbaru ini dengan ditambah minum surplus ya. Iya. Oke Bu Dokter, mengingat ini waktu kalau di Bali udah mau jam 10 kurang 9 menit. Ini di luar dari plan kita Bu Dokter ya. Oke deh Bu Dokter, mungkin kalau dari saya mau tidak mau untuk diskusi yang sangat menarik ini harus kita sambung mungkin Bu Dokter ya di pertemuan webinar selanjutnya kalau masih ada waktu dan memang kita berjodoh. Dan mungkin sebelum kita akhiri atau mungkin di door prize, saya mau foto bareng